di surga yang kami kenal melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, marilah kita memusatkan perhatian kita kepada salah satu ungkapan hati yang sangat dalam dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ia kasihi, yaitu jemaat Korintus, di mana ia mencoba untuk menyampaikan suatu kekhawatiran yang tulus dan mendalam, bukan atas dasar kecurigaan semata, tetapi karena cintanya yang besar kepada umat Tuhan yang dia titipkan kepadanya, agar mereka jangan sampai kehilangan arah dari pusat iman Kristen, yakni kesetiaan yang sejati, murni kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Paulus tidak berbicara kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, melainkan kepada mereka yang sudah menerima Injil, yang sudah disapa oleh anugerah, yang bahkan telah mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Namun, justru kepada mereka inilah ia menyampaikan kekhawatirannya akan adanya kemungkinan bahwa pikiran mereka bisa saja disesatkan pelan namun pasti, sebagaimana Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Ini menunjukkan kepada kita ternyata kita sebagai manusia betapa rapuh dan rentannya hati manusia itu. Meskipun sudah mengenal Tuhan, bila tidak dijaga dengan sungguh-sungguh akan berakhir seperti Hawa. Saudara-saudaraku yang terkasih, perhatikan bahwa yang menjadi sasaran dalam penyesatan bukanlah hal-hal lahiriah terlebih dahulu, melainkan pikiran. Sebab pikiran yang teralihkan dari kebenaran akan perlahan-lahan mencoba untuk mempengaruhi hati. Dan hati yang telah kehilangan arah akan mempengaruhi cara hidup kita secara keseluruhan. Maka tidak heran jika Paulus begitu khawatir sekali, karena ia tahu bahwa pertarungan rohani sering kali dimulai dari ruang-ruang batin yang paling tersembunyi, yaitu pikiran kita. Ketika kita melihat bagaimana Paulus menarik kisah Hawa di Taman Eden, ketika ia diperdaya oleh ular yang licik, ia tidak diperdaya dengan kekuatan ataupun kekerasan, tetapi dengan perkataan yang benar, terdengar masuk akal, yang terlihat seperti kebenaran sejati, namun menyimpan niat untuk memutarbalikkan kehendak Allah. Begitu pula dengan zaman kita saat ini. Kita berhadapan dengan banyak bentuk penyesatan yang tidak selalu bersifat terang-terangan, melainkan seringkali terselubung dengan berbagai hal yang tampak rohani, tampak logis, atau bahkan penuh kasih. Kita bisa dengan mudah terdorong untuk menganggap bahwa hal-hal duniawi yang memberikan kenyamanan adalah bentuk berkat, padahal tidak semua yang menyenangkan berasal dari kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara-saudariku semua, menjaga kemurnian hati kepada Kristus berarti kita perlu mencoba untuk membangun keintiman pribadi yang tulus dengan Tuhan. Sebuah relasi yang tidak hanya bergantung pada suasana ibadah yang ramai atau banyaknya aktivitas pelayanan, melainkan untuk memperjuangkan hubungan yang terus-menerus dibina di dalam doa yang tekun, pembacaan firman yang setia, dan perenungan yang jujur akan jalan hidup kita di hadapan Allah. Kesetiaan yang sejati kepada Kristus adalah kesetiaan yang tidak mudah goyah meskipun angin pencobaan datang. Bukan karena kita kuat, melainkan karena kita mengikat kencang kepada Dia yang adalah pokok anggur kita sendiri. Jika kita sungguh-sungguh ingin hidup dalam kesetiaan yang murni kepada Kristus, maka kita harus mulai mencoba untuk rendah hati, mengakui bahwa kita tidak akan mampu menjaganya dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan Roh Kudus yang terus-menerus memperbarui hati dan pikiran kita, menerangi jalan kita, dan membimbing setiap langkah hidup yang kita ambil. Kita perlu menguji setiap motivasi hati kita. Apakah kita sudah mencoba melayani karena cinta kepada Kristus,
atau karena ingin dilihat orang lain? Apakah kita beribadah karena rindu akan hadiratnya atau karena hanya sekedar absensi atau rutinitas semata? Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya melalui peringatan lembut dari kisah Rasul Paulus, kita semua disadarkan akan pentingnya menjaga fokus hidup kita hanya kepada Kristus, bukan kepada ajaran manusia, bukan kepada bentuk ibadah yang luar saja, melainkan kepada pribadi Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita di kayu salib, yang bangkit untuk memberikan kepada kita kepastian kehidupan setelah kematian, dan yang terus bekerja dalam hati orang-orang yang berserah penuh kepadanya semua. Untuk itu saudara-saudara semua, kiranya hati kita semakin dijaga dalam kesetiaan, tidak mudah tertipu oleh rayuan iblis, tidak lekas tergoda oleh kekayaan maupun kuasa ataupun pujian, tetapi senantiasa dipenuhi oleh kasih yang tulus kepada Sang Pembelai Surgawi, yang suatu hari nanti akan kelak datang kembali untuk menjemput gerejanya yang setia. Dan sampai hari itu tiba, biarlah kita terus berjaga-jaga, terus melekat kepadanya, dan menjaga hati kita di dalam kesetiaan yang Tuhan harapkan dari hidup kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.